dari keterangan saksi, kemudian surat, kemudian dari petunjuk, kemudian juga dari eh, keterangan ahli, nanti semua diganti. Kalau Porda ini pasti dia apa? Menambang juga. Nah, Perusda itu kan KSO-nya dengan Perusda. Nah, Perusdanya kan Perusda harus ada Perusda di situ dengan KSO dengan Antam. Tadi kan ini hasil penambangan antam dijual dengan menggunakan dokumen KTP. Uangnya itu dilarikan kemana? Nah, itu kan tadi Pak Kajati sudah sampaikan, sebagian kecilnya itu masuk ke Antam, sebagian besarnya itu ya ke pihak lain. Sejak kapan sih Pak Antam ber-KSO dengan beberapa perusahaan? 2021. Udah 2021. Sampai Dari sampai sekarang. sekarang. Oke, apa lagi? Nanti lagi besok masih ada lagi kan? Oh, iya. Masih ada tersangka lain lagi. Tidak menutup Karena kan kemungkinan ada KSO dengan PT Lawu di situ di 22 hektar itu yang seharusnya KSO itu kan dijual ke Antam sendiri tapi dia dijual keluar sehingga kerugian timbul kerugian. nggak masuk ke kas negara. Dia pakai dokumen terbang itu. Itu kan ada kalau nggak salah 11 perusahaan ya Pak. Ya ada beberapa perusahaan yang semuanya kita sedang dalami. Kalau orang yang dijual sudah berapa? Nah itu sedang dalam dihitung. Penyidik yang lagi menghitungnya. Sudah ada penyitaan berarti di Dokumen? Orang yang nikah sendiri yang sudah dijual. Oh dokumen sudah. Yang lain-lainnya nanti tindakan penyidik yang akan dilakukan. Maksud dokumen terbangnya itu? Dokumennya ya. Dokumen Dokumennya ada terbang itu sebagian. seperti apa maksudnya Pak? Dokumen terbang itu Dokumen seperti apa? terbang itu kan bukan dokumen yang artinya kan barangnya dari PT Antam, tapi dijual seolah-olah pakai dokumen PT lain. PT lain itu siapa Pak? Yang KKP itu dalam kaitan ini baru kan. Oh, pakai dokumen KKP berarti Pak. Perusahaan lain yang menambang tapi menjual pakai Itu secara garis besarnya ya. Nanti kita dalami lagi. Itu dijual kemana Pak? Smelter mana? Virtu Smelter. Braga atau? Nah itu smelternya nanti didalami oleh penyidik ya. Pak, kan tadi 31 saksi yang diperiksa sebelumnya. Apakah ada kemungkinan besar ini 30 saksi itu akan Kami lakukan pemanggilan untuk diperiksa sebagai tersangka. Semuanya saya serahkan kepada tim penyidik untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya. Ada tersangka lain lagi Pak? Atau yang cukup Saya ya? serahkan kepada tim penyidik untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya. Apakah akan ada penambahan tersangka? Apakah ada tempat lain yang akan digeledah? Apakah ada saksi lain yang akan dipanggil? Saya sepenuhnya serahkan kepada tim penyidik melalui asisten tindak pidana khusus tentunya. total ada berapa perusahaan yang beroperasi di Antam ini Bang? Nanti semuanya sedang di dalam pemeriksaan. Kalau yang sudah diperiksa saksi-saksi berapa? Yang sudah diperiksa lebih dari 30 orang. Termasuk direktur KKP. Direktur KKP sudah pernah diperiksa, semua yang ditetapkan sebagai tersangka sudah pernah diperiksa sebagai saksi. Pak, tadi yang diamankan dokumen-dokumen apa itu Pak? Dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan proses pertambangan atau penambangan nikel di area IUP PT Antam. Pasal yang dikenakan Pak? Pasal 2, pasal 3, kemudian pasal 8, Undang-Undang 31 tahun 1999, Junto Undang-Undang nomor 20 tahun 2021. Pak, tadi kan ada pemeriksaan berarti tidak ada sifat kooperatif dari KKP sendiri. Akan dilakukan pihak penggeledahan. Relatif. Kita menganggap ada yang kooperatif, ada yang belum kooperatif, sehingga untuk menuntaskan kasus ini kita perlu melakukan penggeledahan. Oke? Ya. Terima kasih Pak Kajati. Hari ini tertanggal 5 Juni 2023, tim penyidik pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara telah menetapkan 3 orang tersangka, yaitu inisial HA selaku manajer PT Antam Sulawesi Tenggara, 2 inisial GL selaku pelaksana lapangan PT Lawu, kemudian yang ketiga inisial AA selaku direktur PT KKP telah ditetapkan sebagai tersangka, dan kemudian menindaklanjuti penetapan tersangka tersebut tim penyidik sudah melakukan penggeledahan di beberapa lokasi seperti yang sudah kalian telah liput bersama. Selanjutnya akan dilakukan
pemanggilan-pemanggilan kepada pihak lain untuk mengembangkan kasus ini, dan tentunya dengan penetapan tersangka ini tim penyidik juga akan melakukan upaya-upaya paksa lain dalam rangka untuk pemberkasan. Demikian. Terkait kasusnya Pak, penetapan tersangka Terkait kasus KSO antara PT Antam dengan PT Lau dan Prusda yang melakukan kerjasama penambangan di areal seluas 22 hektar di wilayah IUP PT Antam. Selanjutnya di wilayah tersebut juga dilakukan penambangan selain yang 22 hektar tadi, akan tetapi pada kenyataannya hasil penambangan tersebut hanya sebagian kecil diserahkan ke PT Antam, sisanya dijual kepada smelter lain dengan menggunakan dokumen palsu atau dokumen terbang dari perusahaan KKP dan beberapa perusahaan pertambangan lainnya. Jelas? Kerugian negara yang Masih dihitung oleh auditor. Ada berapa dokumen Pak yang diamankan? Saya belum menerima laporan dari tim yang telah melakukan di penggeledahan di beberapa lokasi tadi, tapi nanti secara jelas dan rinci akan disampaikan siaran pers dari Asintel untuk kelengkapan dari apa yang saya sampaikan ini. Untuk para tersangka sendiri bagaimana nanti tindak lanjutnya Pak? Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.